Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di konten saya. Nah, video kali ini menarik nih untuk pembahasannya ya. Saya mau membahas update terbaru dari NL Kekuatan Hijau. Tetapi dari segi pembodohannya. Ya, kenapa saya katakan pembodohan? Karena ini aplikasi investasi bodong ya, yang sosokkan legal di OJK padahal nggak ada gitu ya, demi membodohi orang-orang gitu, menipu gitu. Nah kemarin ya saya sudah bahas gitu ya, kalau aplikasi ini tuh menawarkan produk investasi yang tidak masuk akal ya. Kalian dibayar 10 juta cuman dalam jangka waktu 20 hari. Oke, 20 hari kalian dapat 10 juta. Logika nggak? 20 hari 10 juta. Tapi kalian disuruh dulu untuk naruh uang 2 juta. Nah, ending cerita ya, aplikasi ini sudah saya tebak ini bakal scam dalam jangka waktu cepat. Ketika kalian naruh uang 2 juta ke sini ya, ini uang 2 juta ini udah kalian masukin ya, entah itu dari banking, wallet kalian atau apalah ya. Tiba-tiba aplikasi nggak bisa diakses. Terus kalian nggak akan dapat 10 juta. Oke, prediksi saya ini nggak akan sampai 20 hari ke depan, nggak akan sampai aplikasinya. Nah, ternyata ya, saya dapat informasi lagi nih dari salah satu teman saya ya, yang mengabarkan NL ada pembaruan. Kalau kemarin itu 10 juta dalam jangka waktu 20 hari. Nah, di sini ya saya dapat informasi lagi kalau NL ini menawarkan produk investasi yang harganya tuh 2 juta juga. Ya, 2 juta juga nih. Keuntungannya lebih nggak masuk akal, itu 20 juta cuman dalam jangka waktu 10 hari. Ya, ini nggak logis. Kalau kalian mau dibodoh-bodohi, pasti kalian percaya. Gitu ya. Beda ya, orang bodoh sama orang yang mau dibodoh-bodohi. Beda. Kalau orang bodoh itu masih bisa diluruskan. Sebenarnya nggak ada orang bodoh di dunia ini. Mungkin karena orang malas gitu ya. Tapi kalau orang yang dibodoh-bodohi ya, bodoh membodohi, itu ada orang yang mempengaruhi dia gitu ya, sehingga dia terus terjerumus gitu. Siapa orangnya? Afiliator, membodohi orang awam. Jadi video ini saya tujukan ya untuk orang awam. Aplikasi NL ini modus lama yang sering diulang-ulang dengan aplikasi yang berbeda, money game. Skema Ponzi ya bakal berujung penipuan. Makanya saya selalu mengajak orang-orang kalau ditawarkan sebuah investasi gitu ya, apapun itu investasinya gitu ya, coba berpikir dulu lah secara logika. Masa iya ya sebuah aplikasi kalian dibayar 2 juta per hari, tetapi kalian harus menaruh uang dulu 2 juta gitu ya. Ini penawaran yang sudah banting harga dari aplikasi NL. Biasanya aplikasi semacam ini bakal berujung penipuan. Ini udah mendekati tanda-tanda bakal scam gitu. Kalau kalian nggak percaya terserah. Ini semua udah terjadi di Touch Video ya, aplikasi nonton video dapat uang. Ada promo Ramadan, promo hari raya dan bla bla bla. Ujung-ujungnya nggak bisa diakses gitu ya. Strategi ini dipakai yang punya aplikasi itu untuk supaya dia mengumpulkan uang orang-orang semakin banyak untuk dibawa kabur. Kalau kalian nggak percaya ya terserah gitu ya kan. Logikanya gini aja gitu ya, saya tanya ya, per hari kalian dapat 2 juta di sebuah aplikasi yang gak jelas gitu ya. Kenapa gak jelas ya? Saya cuma nanya gini aja lah untuk kalian gitu ya. Pembangkit listriknya di mana yang diinvestasikan tuh? Kan katanya ini investasi pembangkit listrik. Saya cuma mau nanya gitu ya, pembangkit listrik yang mana diinvestasikan? Kalau pembangkit listrik yang di Itali, kalau kata afiliator kalian,
asli kalian dibodohi gitu ya. Karena saya udah ngecek ke yang di Italia, Enel Green Power itu tidak ada sama sekali kerjasama dengan aplikasi Enel Kekuatan Hijau atau investasi kekuatan hijau. Ini udah pasti cuman modus mencatut nama. Kalau kalian gak percaya terserah. Oke. Nah, ini ada seorang kakek-kakek gitu ya. Ini saya lucu juga teman-temannya. Kemarin ada kakek mujib, sekarang kakek ini nih. Ini adalah sebuah video yang beredar ya di grup di YouTube ya, grup Ponzi, grup Enel. Ini adalah seorang kakek-kakek yang judul videonya adalah mengajukan permohonan OJK. Lucu gitu ya. Di dalam aplikasinya ada logo OJK, kok sekarang mengajukan? Logika gitu ya. Sebuah aplikasi di dalamnya ada logo OJK. Tetapi sekarang ini kakek ini meminta permohonan ke OJK. Gitu ya. Yang saya dengar-dengar kabarnya ini permohonan ini nggak diterima. Permohonan legal itu nggak diterima. Ya jelas teman-teman ya, nggak diterima. Karena ini money game investasi bodong skema Ponzi gak akan dilegalkan. Nggak akan. OJK nggak akan terima. Gitu. Karena apa? Di balik aplikasi ini ada orang yang punya aplikasi dan berbagai kaki tangan afiliatornya yang nggak punya hati nurani. Gitu. Ya, nggak punya hati nurani. Ya, orang masih banyak yang nggak punya hati nurani menjerumuskan orang ke investasi bodong. Gitu. Saya sama teman-teman YouTuber saya itu lebih baik ya. Saya pede aja gitu ya. Saya dan teman-teman YouTuber saya, Bang Anggi, Dewa di Jalanan, itu lebih baik ketimbang afiliator kalian. Ini lucu nih, kakek-kakek ini. Orang mana gitu, ya kan siapa gitu. Juga gak jelas. Kemarin ada si Mujib dari AGT gitu ya. Nah di sini ya saya mau membawa kalian ke WhatsApp ya untuk menanyakan legalitas dari Enel. Kan kemarin udah diajukan gitu ya. Ya kita cek. Katanya kan diajukan tuh sama kakek-kakek yang tadi gitu ya. Kalau legal ada tulisan diawasi. Nah di sini nggak ada. Ya nggak ada. Teman-teman bisa lihat nih nggak ada. Ya tidak ada tulisan diawasi. Kita bisa cek juga dengan nama energi hijau. Apakah ada gitu ya. Nah juga tidak terdaftar. Jadi sebenarnya video yang beredar itu saya mau bertanya gitu ya. Itu video asli sama OJK atau tidak. Dan juga ada juga yang mengabarkan permohonan ditolak. Nah jadi saya mengira ya. Penawaran investasi yang di sini ini merupakan bentuk kekesalan ya dari petinggi-petinggi Enel ini mengeluarkan produk investasi yang mendapatkan 20 juta cuman 10 hari. Ini bentuk balas dendam ya dari petinggi Enel ya karena tidak direstui oleh OJK di Indonesia. Permohonannya ditolak karena money game. Sehingga mereka kesal ya, menurut saya gitu ya. Mereka membuat investasi yang keuntungannya tidak masuk akal, yang dimana ini cuman kedoknya. Tetapi ini adalah ancang-ancang mereka mengumpulkan uang orang banyak-banyak gitu ya. Karena kan ini kan 2 juta nih, 50 orang aja yang top up ya, misal tergoda gitu ya. Karena kan tergoda nih 10 hari 20 juta. 50 orang aja yang top up ke sini 2 juta, yang punya aplikasi udah untung 100 juta. Gitu. Pokoknya gini, ending aplikasi ini bakal banyak orang yang ditipu ketimbang orang yang diuntungkan. Ya, orang yang ditipu itu lebih banyak ketimbang orang yang bisa menarik sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini saya bahas lagi nih mengenai ini. Ya, ini dari OJK, postingan OJK ya yang dimana judulnya kenali ciri-ciri skema Ponzi. Ponzi itu investasi bodong ya.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ciri-ciri yang pertama menjanjikan keuntungan besar dalam jangka waktu singkat dan tanpa resiko. Ini sudah jelas ya, menjanjikan keuntungan ya, yang dimana keuntungannya tidak masuk akal. Karena kan di sini ditawarkan penawaran 2 juta investasi, keuntungan 20 juta. Yang nggak masuknya akal lagi itu 10 juta. Otomatis ya, kalau kalian ya berpikir, berarti dalam jangka waktu sebulan itu kalian dapat 60 juta. Kalau seperti itu mindset orang itu nggak akan kerja, nggak mau kerja lagi gitu. Maunya main NL gitu. Ini aplikasi pembodohan publik gitu ya, perusak mental gitu. Ya, itu aja yang saya bilang. Ini nomor 2, proses bisnis investasi yang tidak jelas ya. Teman-teman bisa baca tuh, proses investasi yang tidak jelas. Ya, memang tidak jelas. Tidak jelas dari mana, segimana ya. Saya tanya itu tadi itu. Pembangkit listriknya di mana yang diinvestasikan gitu. Gak jelas kan? Nah, produk investasi biasanya dimiliki luar negeri. Staf penjualan mendapatkan komisi dalam rekrut member ya. Skema Ponzi itu didapatkan dari member bawahnya. Gitu. Intinya gini ya, aplikasi ini menganut skema Ponzi ya. Buat kalian yang awam dengan Ponzi, saya bisa lihatkan ke teman-teman. Ponzi itu skemanya seperti ini. Nah, ini ya, kita bisa ambil gambar ini saja. Nah, ini adalah orang afiliator ataupun seseorang yang punya aplikasi. Terus dia merekrut 4 afiliator yang tugasnya untuk memberi motivasi sesat ke orang-orang yang ada di bawah-bawah ini. Oke, biasanya kayak gitu ya, kayak Indra Kents, Doni Samanan. Terus mereka banyak nih yang masukin kode referral dia ya kan, sampai bercabang gitu, rekrut sampai bawah. Nah, yang dirugikan itu yang mana? Orang-orang yang gabung di akhir. Gitu. Karena semua uang yang ada di perputaran aplikasi ini itu naiknya ke orang yang paling atas yang banyak dapat untung. Gitu. Jadi yang paling banyak untung itu adalah orang yang di atas dengan orang-orang yang ada di sekeliling dia. Mungkin itu agent ya, afiliator, leader gitu ya, leader atas gitu. Itu diuntungkan. Sedangkan kalian yang main di akhir, uang kalian sudah dibawa kabur sama orang-orang yang di atas. Karena link kalian nggak bisa diakses. OJK pun udah bilang ini penipuan gitu. Ya, kalau dibilang sama kalian ini, bang, saya udah terbukti membayar, Allah itu modus kuno gitu ya. Karena money game itu pasti ada yang dibayar, tapi bakal banyak yang tidak bisa membayar ketimbang yang membayar sebelum-sebelumnya. Oke. Clear ya untuk pembahasan mengenai penawaran yang terbaru ini dan si kakek ini. Kemarin ada si Mujib ya, Mujib dari AGT. Ini ada kakek ini teman-teman. Kadang lucu juga sih nengok mukanya ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.